Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang mulia selalu terucapkan dari lisan orang-orang beriman kepada Zat yang maha mulia, maha adil, maha kuasa, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai orang yang beriman, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, yang dengan kalimat ini kalau diucapkan dengan tulus, maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya, karena Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur kepadanya. Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta. Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, pemimpin seluruh nabi, pemimpin seluruh keturunan anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia yang telah Allah janjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, meliputi segala sesuatunya. Baik itu tertambahkannya nikmat ataupun mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan. Andai saja Allah Maha Pencipta atau Sang Pencipta memberikan kepada kita dengan 10 kali salam hormat ini, satu rahmat saja sudah cukup. Bagaimana dengan mengucapkan 1 kali salam hormat, diberikan 10 rahmat. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman, sebagai tanda patuh kepada Allah dan juga berterima kasih kepada manusia terbaik ini, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat kita, karena tidak ada amal yang diterima oleh Allah kecuali yang ikhlas. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Aku adalah sebaik-baik sekutu. Semua yang dipartnerkan bersamaku, maka aku akan berikan kepada sekutuku." Dalam hadis yang lain, juga hadis sahih, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh enggak orang berjihad karena Allah juga diikutkan untuk reputasi, sekaligus untuk terkenal, dikenang, dijunjung, dipuji dan dipuja?" Maka kata Nabi SAW, tidak bisa. Terus saja sampai 3 kali orang itu mengulangi, maka Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Siapapun yang mempartnerkan Allah dengan makhluknya, maka tidak akan diterima. Teman-teman hadir di masjid ini, tentu niatnya baik, ingin mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mendengarkan ilmu, maka ini niat yang baik, harus murni karena Allah. Bukan karena diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu, ramai atau tidak, bagus atau tidak yang disampaikan. Dan dalam majelis ilmu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Andai saja disampaikan itu benar, qala Allah, qala Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita terima. Maka ini penting untuk kita mulai majelis kita dengan keikhlasan. Selanjutnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, jazahumullahu khairan kepada Pak Bupati dan seluruh jajarannya, ya, seluruh pejabat pemerintahan Kabupaten Goa atas kesempatan yang diberikan ini, dan juga seluruh teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini. Semoga ini menjadi tambahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya jauh-jauh datang dari Jakarta dan Anda juga jauh-jauh meninggalkan rumah, mungkin ada di sini yang dari luar kota Goa ataupun Makassar,
itu pasti karena berharap sesuatu yang kita bisa dapatkan, yaitu ilmu. Maka ini sebuah ibadah yang sangat baik dan tidak akan terjadi terlaksana majelis ilmu yang mulia kecuali kita sama-sama mengikhlaskan niat. Kejar pahalanya, saudaraku seiman. Kejar pahalanya. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas untuk menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Ini bukan main-main. Ini bukan hanya sekedar meramaikan masjid. Hanya tes saja atau testimoni atau seremoni saja. Tapi untuk mengetahui apa yang sedang Sang Pencipta perintahkan kepada kita sehingga kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga ini semua jadi tambahan amal soleh buat kita semua. Dan semoga semua yang hadir di sini, yang mengikuti acara ini baik langsung secara offline ataupun dari medsos, dan ataupun nanti siaran ulang di saat kami sudah mengangkatnya insya Allah di medsos, semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosanya diganti oleh Allah menjadi pahala, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian. Setelah saya mempertimbangkan kira-kira materi apa yang dipilih, saya melihat ada satu fenomena yang sering kita lalui setiap hari, setiap saat. Bisa kita katakan setiap saat, karena di saat orang ngantuk, orang akan lakukan perbuatan ini, yaitu tidur, atau memang setiap harinya, baik di siang ataupun di malam hari. Tapi yang dipastikan malam hari seperti ini, kita akan melalui satu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu tidur. Tapi karena seringnya kita melakukan perbuatan ini, kita tidak melihat tanda-tanda itu. Dan pada kesempatan ini, kita akan coba mengorek lebih dalam mutiara-mutiara dan hikmah dari kekuasaan Sang Pencipta pada tidur itu sendiri. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap teman-teman membuka, kalau bisa membuka Al-Quran di handphonenya, surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Quran, ayat 23. Surah Ar-Rum, ayat 23. Perhatikan bagaimana Allah memang menjadikan tidur yang selalu kita lakukan setiap harinya, itu adalah tanda-tanda kebesaran. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtiga'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, bukti kalau Dia ada, adalah tidur kalian di malam hari. Dan juga di siang hari pada saat kalian beraktivitas mencari karunia-Nya, mencari rezeki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Jadi memang kita bukan hanya sekedar membahas, mungkin ada yang melihat judul kita di flyer, lalu mengatakan bahasan tentang tidur, apalagi modelnya seperti tablik akbar seperti ini, apa perlu dibahas? Maka jawabannya iya. Karena ini fenomena sesuatu yang sering kita lakukan dalam keseharian. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Terlebih lagi ada sebuah hadis, saudaraku seiman. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1087, di mana Nabi SAW bersabda, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penghuni surga tidak akan pernah tidur, karena mereka akan merasakan nikmat abadi. Apa maknanya sabda Nabi SAW ini? Setiap kali kita mau tidur teman-teman, itulah sebenarnya tanda-tanda kematian kita. Jadi kalau ada orang merasa dirinya tidak mungkin mati, jawabannya pada saat dia tidur.
Dia mengantuk berat, dia tidur mau nggak mau. Kalau dia paksa untuk tidak tidur, dia tidak akan mampu, pasti dia akan tertidur. Kalau dia paksakan tidak tidur di ranjang di rumahnya, dia akan tertidur di pinggir jalan kalau sudah sangat letih. Dan Nabi SAW mengatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Artinya itu tanda-tanda begitulah kalau engkau akan menghadapi kematian kelak. Tiba-tiba saja mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan, minuman, apa saja prestasi dunia ini, maka tetap saja mati kalau datang akan menyambut kita. Berarti ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau belajar dari kematian, dari tidur itu. Salah satunya adalah kita pasti akan meninggal dunia. Ini yang dimaksudkan dalam makna ayat tadi. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Furqan. Surah nomor 25. Di ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 47. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian malam itu libas. Gelap, ya. Bahasa Arab libas itu pakaian, seperti menyelimuti kita. Kita pakai pakaian untuk apa? Untuk melindungi diri. Nah, malam itu Allah jadikan sebagai libas. Jadi kita kayak terlindungi, tertutupin. Sempurnanya adalah dengan digunakan wan nauma subata, dan kalian tidur untuk istirahat. Supaya kita bisa memberikan energi untuk tubuh kita. Tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan semua orang pasti melalui tidur ini, bahkan bukan cuma manusia. Hewan-hewan pun demikian adanya, sebagaimana kita tahu. Dan Allah menjadikan siang itu sebagai waktu untuk bergerak, bekerja. Dalam surah Naba, surah nomor 78 juga, Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Untuk memberikan hak tubuh. Bagaimana baginda Nabi SAW menegur Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena dia di malam hari tidak tidur. Semalam suntuk ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis yang panjang diantaranya, sesungguhnya badanmu punya hak. Artinya perlu diistirahatkan. Begitu juga ada sahabat 3 orang yang berjanji dan berikrar di masjid Nabi SAW karena mereka merasa butuh ibadah ekstra. Semua yang umumnya disampaikan Nabi SAW mereka rasa sudah kerjakan. Maka mereka coba mendatangi rumah baginda Nabi SAW dan bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bertanya, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengerjakan apa yang seseorang di antara kalian laki-laki kerjakan di rumahnya. Kalau ada pekerjaan dia selesaikan atau dia bekerja sama dengan istrinya. Ada sesuatu yang dia perlu bantu, dia bantu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diiqamahkan kalau diazankan, dikumandangkan azan, maka beliau pergi ke masjid sholat. Maka rupanya 3 orang sahabat ini seperti ingin sesuatu yang lebih berat. Maka mereka 3-3 masuk ke masjid lalu mengikrarkan. Yang satu mengatakan mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari. Selalu saya akan ibadah. Tidak mau tidur, tidak mau istirahat. Yang satu mengatakan mulai sekarang saya akan puasa, tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak tahan lagi. Mereka ingin ibadah yang tidak umum orang kerjakan. Jadi kalau hari ini puasa, azan maghrib dia masih mampu, dia lanjut besok. Masih mampu, dia lanjut hari ketiga. Yang satu mengatakan mulai sekarang saya tidak akan menikah dengan wanita. Dianggap dengan menikah berarti terganggu ibadah dia kepada Allah. Waktu sampai di telinga baginda Nabi SAW, kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu tentang kalian. Ketahuilah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan ketahuilah, saya itu tidur di malam hari. Dan saya juga bangun sholat malam. Nabi SAW contohkan masalah tidur ini. Kemudian saya juga puasa dan saya berbuka puasa dan saya menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan bagian
dari umatku. Allah juga menjelaskan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 52, tentang prosesi tidur itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Jadi kita kalau tidur, itu seperti orang yang sedang menghadapi kematian. Ruh itu pun keluar, tapi bukan keluarnya seperti keluarnya pada saat kita meninggal dunia. Karena dia masih bisa kembali. Itu pun di saat Allah izinkan. Perhatikan Allah gambarkan dalam surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa pada saat dia mati. Allah yang buat ruhnya dicabut sehingga orang itu meninggal. Dan juga Allah lah yang menahan ruh itu atau mengembalikan, mengeluarkan atau mengembalikan di saat dia tidur. Maka Allah menahan yang Allah ingin tahan, maksudnya dia mati. Pada saat dia tidur gak dikembalikan lagi ruhnya. Atau Allah melepaskan, Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berfikir. Ya. Ini dikuatkan juga dengan ada hadis Nabi SAW tentang doa tidur ya. Ya Allah, yang artinya ya Allah, kalau seandainya engkau melepaskan, kalau engkau mewafatkan jiwaku ini pada saat tidur, maka kasihanilah dia, ampunilah dia. Kalau engkau lepaskan ruhnya kemana-mana, jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ruhnya orang-orang beriman. Jadi memang ini ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah yang perlu kita ketahui berhubungan dengan masalah tidur ini, yaitu adab nabawiyah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak hal berhubungan dengan masalah tidur. Yang pertama harus diperhatikan adalah kita dianjurkan sekali untuk tidak menerlambatkan waktu tidur selepas Isya, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi yang sering kita dengar di Indonesia begadang, itu anjurannya tidak ada dalam syariat. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya lagi memecahkan perkara umat. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat kadang-kadang terpaksa begadang selepas Isya. Itu dikarenakan karena ada perkara yang harus dipecahkan. Ada musuh yang akan menyerang. Ada perkara yang harus didiskusikan. Atau ada keluarga yang silaturahim. Atau ada majelis ilmu. Atau ada jihad berjaga-jaga di perbatasan. Tapi kalau hanya duduk nongkrong omong kosong di pinggir jalan, menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya, maka ini tidak boleh dalam Islam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selepas Isya keliling kota Madinah membawa tongkat, cambuk. Kalau beliau menemukan ada orang yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, beliau tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kalau karena silaturahim keluarga, kalau misalnya takziah orang yang meninggal, ada sesuatu yang berhubungan dengan hukum syar'i, maka Umar biarkan. Tapi kalau tidak, dicambuk oleh Umar, disuruh pulang untuk tidur. Dan Umar mengatakan, apakah kalian kumpul-kumpul di sini sehingga sholat malam kalian akhirnya terluputkan? Maka ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Barzah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 568 dan Imam Muslim 647. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya'i wal haditha ba'daha. Bahwasanya Rasulullah SAW itu membenci tidur malam sebelum Isya. Kayak kita sekarang habis maghrib nggak boleh tidur. Karena kalau kita tidur nanti kebablasan lewat Isya-nya. Tetapi Nabi SAW membenci juga berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah Isya. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, beliau tidur. Istirahat. Dan kita sudah tahu, kalau istirahat teman-teman medis yang hadir tentu tahu.
tentang masalah itu. Tidur istirahat di malam hari itu justru manfaatnya besar. Ya. Ditemukan ada penelitian, kalau orang yang tidur istirahat tepat waktu di malam hari, cukup di awal malam seperti habis Isya, dan dia bangun di sepertiga malam. Kalau kita jam 2 tidur bangun untuk sholat malam, ini waktu yang paling bagus untuk kesehatan. Sampai mungkin orang-orang yang punya penyakit jantung, stroke, biasanya di waktu-waktu tengah malam sebenarnya dibangunkan untuk jalan bergerak-gerak. Dia di halaman rumah sakit supaya mereka tidak kena stroke di waktu-waktu itu. Jadi ini ada tanda-tanda kebesaran di sini. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Dan Abu Daud, Imam Abu Daud yang menulis Sunan Abu Daud, menulis bab khusus judulnya Bab Nahi Anis Samr, atau larangan begadang tanpa ada hajat. Yang kedua, hendaklah seseorang pada saat mau tidur itu selalu dalam keadaan suci, berwudu. Ini jangan dianggap remeh teman-teman. Wudu seperti wudu sholat. Mulai malam ini rutinkan. Karena ada hadis yang sahih menjelaskan masalah itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan At-Tabarani, "Tahhiru hadhil ajsada tahharakumullah." Sucikan dan bersihkan jasad-jasad kalian ini, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Maksudnya sucikan dari dosa-dosa, ya. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi wala yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Nabi SAW mengatakan bersihkan jasad kalian, maksudnya dengan wudu, ya, dengan mandi, juga dengan bertaubat kalau dari sisi dosa-dosanya. Jika seseorang, karena semoga Allah sucikan diri kalian, jika seseorang hamba tidur dalam kondisi suci, maksudnya berwudu, maka malaikat akan bersama di dalam pakaiannya. Bagaimana Allahu a'lam? Tapi malaikat Allah titipkan bagi setiap orang yang wudu sebelum tidur. Dan malaikat tidak berpaling sesaat pun di malam itu, ya, kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala yang mengatakan, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Atau, tidaklah seorang hamba yang tidur tadi dalam kondisi bersuci, bergerak kanan ke kiri dalam kondisi tidur, kita tidak sadar. Tapi setiap kali kita bergerak, malaikat selalu mengatakan, "Ya Allah, ampuni dia karena dia tidur dalam keadaan suci." Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, siapa yang tidur dalam keadaan suci, kalau dia meninggal, meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Dipastikan dia di atas Islam. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, falam yastaykid illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia, orang yang tidurnya, tidak akan bangun hingga malaikat mendoakan dia sambil mengatakan, "Ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini karena ia tidur dalam keadaan berwudu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama rahimahullah, berkata, atau menjelaskan beberapa keutamaan berwudu sebelum tidur. Ada banyak manfaat dari berwudu sebelum tidur, kata beliau. Di antaranya, orang itu tidur dalam keadaan suci, agar ketika kematian menjemputnya, dia berada dalam keadaan sempurna. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita dapat selalu menyiapkan diri menghadapi kematian dengan mensucikan hati, karena kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan. Ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, dan beliau mengatakan lebih ditekankan lagi untuk orang yang sedang berhadas, terutama dalam keadaan junub. Kalau orang sudah berumah tangga, mereka hubungan biologis, boleh nggak tidur kalau belum mandi? Boleh. Tapi dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Agar bisa kembali segar, atau kalau dia ingin sempurna, dia mandi sekaligus. Sehingga dia bisa tidur dalam keadaan suci dan dari semua hadas. Kemudian di antara manfaat wudu ini, untuk mengundang mimpi yang baik.
Ternyata ini hikmah disampaikan Ibnu Hajar akan mendatangkan mimpi-mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan syaitan ketika tidurnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 11 halaman 110. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Baik, saya akan sampaikan sebuah masih lanjutan masalah ini, ya. Dan kita tutup insya Allah, kita sholat Isya dulu. Anjuran Nabi SAW dalam keadaan berwudu itu juga dengan tidur balik sisi kanan. Ini jangan dianggap remeh, balik sisi kanan. Dan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Serta membaca doa, nanti akan banyak doa-doa kita sebutkan insya Allah. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku, ya. Aku tundukkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Ya. Aku lakukan itu karena rasa takut akan siksamu dan berharap semua rahmatmu. Ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu yang engkau telah utus. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini, Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 247 dan Imam Muslim 2710, siapa yang dalam kondisi berwudu mau tidur, kemudian balik sisi kanan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, lalu membaca tadi doa itu, jika kamu mati di malam itu, kata Nabi SAW, kamu mati dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Setelah tadi sempat kita singgung juga, sebenarnya ini bisa masuk dalam adab yang ketiga, yaitu tidur dalam posisi sebelah kanan, serta meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 247, Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkikal ayman. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan sholat. Kemudian berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi, Idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassat yaminak. Apabila engkau hendak tidur di malam hari, maka bersucilah dan berbalinglah di atas rusukmu sebelah kanan atau balik sisi kanan. Yang keempat harus diperhatikan adabnya adalah tidak boleh tengkurap. Tidak boleh tengkurap dengan posisi sebagai tumpuhan pada saat kita sedang tidur. Kecuali pada saat sudah terjadi proses tidur tanpa disadari, itu berbeda. Tapi di awal tidak boleh memulainya. Dan umumnya ini penyebab daripada mimpi buruk. Karena ini tidurnya ahli neraka. Dengan cara tengkurap. Maksudnya mereka bukan dalam kondisi tidur, tapi mereka pada saat disiksa umumnya ditengkurapkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ya'ish bin Talfa Al-Ghifari, dari bapaknya dia berkata, "Fabainama ana muttaji'un fil masjidi minas sahari ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqal inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah." Qala
fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata, Yaish radhiyallahu anhu, ketika aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu ada seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya, atau membangunkanku dengan kakinya. Lalu ia berkata, sesungguhnya posisi tidur tengkurap seperti ini adalah posisi tidur yang sangat dimurkahi oleh Allah. Kemudian aku memandang ke arah orang tersebut, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini tidur tengkurap di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dengan kaki beliau agar dia mengubah posisinya. Ini tidur tengkurap banyak sekali kita lihat sering terjadi ya. Di masjid, di mana-mana seringkali orang anggap ini sesuatu yang biasa saja. Padahal sebenarnya ini cara tidur yang sangat dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 3724, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala marra biya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni faraqadhani birijlihi wa qala ya Junaidib innama hadhihi di'jatun ahlin nar. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di hadapanku ketika aku sedang tidur tengkurap. Maka beliau menggerakkanku dengan kakinya, ya. Di sini juga bisa bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menendang beliau, ya, menyentuh badannya dengan kaki. Lalu beliau bersabda, wahai Junaidib. Ini panggilannya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap seperti ini adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Jadi dilarang tidur dalam kondisi tengkurap. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam hadis ini terdapat satu dalil yang menunjukkan bahwa tidak pantas seseorang tidur tengkurap, lebih-lebih lagi dilakukan di tempat yang terbuka. Karena jika orang banyak melihat tidur semacam itu, mereka tidak suka. Namun jika seseorang dalam keadaan sakit perut dengan tidur seperti itu membuat teredam sakitnya, maka seperti itu tidak masalah, kata beliau, karena dilakukan dalam kondisi ada kebutuhan. Diambil dari syarah Riyadhus Shalihin, jadi tempat halaman 343. Tapi intinya di sini dilarang tidur tengkurap. Jadi semua orang tidur tengkurap ini umumnya, tadi sebagaimana saya katakan, pendapat sebagian ulama mendatangkan mimpi-mimpi buruk. Dan juga ini secara medis kurang sehat ya. Karena menekan posisi nafas terganggu, posisi perut terganggu ya. Maka sebaiknya kita menghindari masalah ini. Yang kelima, ini mungkin yang masih jarang dikerjakan sunnah Nabi SAW, menggunakan celak. Baik laki-laki maupun perempuan. Di saat mau tidur. Tetapi yang Nabi SAW gunakan celak khusus, namanya ithmet. Tulisannya itu alif lam hamzah tha mim dal, ithmet ya. Mungkin kalau sekarang karena umrah belum dibuka, semoga Allah mudahkan satu waktu insyaAllah. Kalau ada yang berangkat ke sana bisa pesan ya. Dia ada dua jenis, ada yang har, panas, ada yang barid, dingin. Ada tulisannya begitu biasanya. Nah, kalau yang panas ini biasa dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah di musim dingin. Dan yang dingin dipakai di musim panas. Tapi intinya Nabi SAW menganjurkan, kalau kita belum mempunyai celak ini, jenis ithmet ini, kita boleh gunakan celak yang lain. Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 3497, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli ainin thalathata amyal. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memakai celak dengan batu celak atau dengan ithmet ya. Celak ini bernama ithmet setiap malam sebelum beliau hendak tidur. Beliau menggunakan celak itu pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Ya. 3 kali dioleskan di setiap mata.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, "Alaikum bil ithmidi 'inda an-naumi fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ra." Hendaklah kalian selalu menggunakan celak mata sebelum tidur. Ya, ini laki-laki juga boleh, tapi di saat mau tidur ya. Ini dianjurkan begitu. Kalau perempuan boleh dipakai setiap saat, yang penting jangan sampai dia tabarruj atau di depan umum sehingga ini lebih menarik bagi laki-laki. Tapi di rumah, ini ada anjuran. Hendaklah engkau menggunakan celak, kata Nabi SAW, sebelum tidur. Karena ia bisa menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sebagaimana saya katakan tadi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang keenam, anjuran untuk mengebas tempat tidur atau membersihkan ketika hendak tidur. Jadi walaupun sudah ditata rapi ranjang itu, tetap anjurannya kita menebasnya. Ya. Apalagi kalau ada selimut, maka selimutnya dikebas dulu. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah situ, mungkin ada serangga, ya, atau yang sejenisnya. Ini sunnah Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6320 dan Imam Muslim riwayatkan nomor 2714. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila firashi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'da." Jika salah seorang dari kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain, ya, kain apa saja, lalu mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ada di situ. Bisa jadi juga sini ada syaitan yang tidak nampak dengan mata atau yang lainnya. Apalagi di saat rumah kita gelap, tidak terlihat, ya. Ini anjuran ulama, walaupun dalam kondisi ranjang sudah dirapikan bersih, tetap sunnah Nabi SAW menebah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza jaa ahadukum firashahu falyanfudhu bisanifati thawbihi thalatha marrat wal yakul bismillah bismika wal yakul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin." Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini sekaligus menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Kalau orang tidur itu ruhnya keluar, tetapi bukan keluar seperti mati yang tidak kembali lagi. Kalau Allah masih panjangkan umurnya, kembalilah ruh itu. Kalau tidak Allah tahan, maka dia wafat. Dalil dalam hadis Bukhari ini, kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali sambil membaca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah, aku tidur. Wa bismika arfa'u. Dan dengan namamu pula, aku nanti bangun. Ya, aku mengangkatnya. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan nanti ruhku, enggak dikembalikan lagi, faghfir laha, maafkanlah. Wa in arsaltaha, dan kalau kau mengutusnya, ruh itu jalan kemana, entah dengan izin Allah kemana, fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ruhnya orang-orang saleh atau orang-orang beriman. Orang beriman itu biasanya dengan izin Allah dijaga, tidak akan diganggu oleh syaitan. Yang ketujuh, meletakkan tangan, hendaklah mensucikan, ya, diri dari semua perasaan dengki dan benci, dendam. Hatinya dibersihkan. Beranjak daripada sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali. Akan masuk 3 hari. Bukan 3 kali, 3 hari. Akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Maka semua mata sahabat tertuju ke pintu tersebut. Masuklah seorang sahabat yang tidak begitu dikenal. Tidak meriwayatkan hadis, jarang ngobrol sama orang-orang, tapi
Tapi Nabi bilang dijamin masuk surga. Lalu orang itu masuk, orang semua sholat. Sebagian sahabat berpikir mungkin ini jaminan buat dia, sudah selesai. Tapi rupanya Nabi SAW ulangi lagi besok. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Ternyata masuk orang yang sama, sampai 3 hari. Akhirnya salah satu sahabat, seingat saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertamu ke rumah itu lalu bertanya, apa sebabnya gitu. Tentu ceritanya cukup panjang, dia nginap di rumahnya segala macam. Dan dia memperhatikan ibadah orang ini sepertinya biasa saja gitu. Apa yang dikerjakan orang itu Abdullah bin Mas'ud kerjakan. Maka kemudian ditanya, apa sebenarnya yang kau lakukan sampai Nabi SAW jamin untukmu surga? 3 hari berturut-turut. Dia bilang, kalau itu yang kau tanyakan, maka aku tidak pernah menutupkan mata, memejamkan mataku di malam hari kecuali aku sudah bersihkan hatiku dari seluruh kebencian kepada muslimin. Jadi walaupun orang berbuat jahat, kita tidak membencinya. Ini untuk membersihkan hati kita. Urusan dia kita serahkan kepada Allah. Sejahat apapun dia, biarkan Allah yang mengambil alih hukumannya. Tidak usah kita habiskan waktu untuk itu. Coba resep ini teman-teman, ini resep luar biasa. Membantu sekali kita untuk tidak perlu ya, dongkol, sakit hati. Karena setiap orang berbuat jahat, ya sudah kita kembalikan urusan sama Allah. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Anggap tidak terjadi apa-apa gitu. Maka itu akan sangat memudahkan kita untuk melalui kehidupan. Bukan berarti kita menganggap remeh. Boleh kita laporkan ke aparat. Boleh saja. Ya. Tetapi untuk kita balas dendam dengan kita menonjoknya, kita membunuhnya, ini semua tidak ada dalam syariat Islam. Dan selalu didahulukan kita memaafkan, kita memaafkan. Sering kami sampaikan dalam beberapa tablik akbar yang lalu-lalu, mungkin teman-teman yang biasa hadir tidak asing dengan penjelasan ini. Saya mengatakan kalau seandainya ada orang berbuat jahat dengan kita, perintah pertama syariat adalah memaafkan. Kita disuruh maafkan. Orang ghibah, orang fitnah, orang apa saja, antara kita sama Allah kita maafkan dia. Tapi bukan di depan dia. Perintah Allah begitu. Itu ada pahala sendiri. Dia tidak akan lepas dari hukuman sampai terjadi 2 hal. Kita memaafkan di depan dia, mengatakan saya sudah maafkan kamu, bakal lepas dari hukuman, atau memang dia yang minta maaf. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau saya maafkan dia antara saya sama Allah, berarti dia tidak akan dihukum. Enggak, Allah punya cara menghukum dia. Tapi kita supaya tidak sakit hati, maka kita melepaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga resep awet muda. Karena orang dengan begini tidak suka, tidak mudah dongkol. Baginda Nabi SAW itu teman-teman sekalian tidak pernah menanamkan kebencian. Waktu masuk ke kota Mekah, yang paling beliau benci, sebenarnya di sini tanda kutip ya, maksudnya di sini benci perbuatannya. Nabi sampai diperintahkan oleh Allah SWT diizinkan untuk membunuh 10 orang. Di antaranya itu adalah pembunuh pamannya, Wahsy. Yang menyuruh, yang memberikan hadiah, Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya. Ada Abdullah bin Abi Syarah. Ini orang sepupunya Uthman bin Affan yang pura-pura masuk Islam, nulis wahyu, kemudian dia murtad. Lalu dia bilang, semua yang saya tulis itu kedustaan. Ini ada beberapa orang yang lurus. Kata Nabi SAW, ini 10 orang. Di antaranya 3 orang tadi yang saya sebutkan itu, tentu nama-nama banyak. Cuman 2 yang terbunuh, yang sisanya Nabi SAW maafkan. Ada cerita masing-masing, tapi 3 orang ini akan coba kita kasih gambarannya. Nabi SAW mengatakan 10 orang ini, jangan ada yang dibunuh di Mekah. Siapa yang masuk ke Masjid Haram aman, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang tutup pintu rumahnya aman. Yang di pinggir jalan gak aman. Bisa dihukum oleh pasukan muslimin. Kecuali 10 orang ini. 10 orang ini kalau kalian temukan, biar mereka sedang bergantung di kiswahnya Ka'bah, bunuh juga. Karena jahatnya dengan Islam dulu. Tapi subhanallah, perhatikan bagaimana Nabi SAW bersikap. Pada saat beliau mengumpulkan wanita-wanita Mekah setelah membebaskan kota Mekah, sudah dikuasai Mekah pada saat itu, mengingatkan mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh lagi bunuh anaknya setelah mereka masuk Islam. Rupanya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang menyuruh mutilasi, motong hidungnya Hamzah, membelah dadanya,
Sampai Nabi SAW waktu lihat jenazahnya Hamzah menangis terisak-isak. Kata Umar bin Khattab, saya belum pernah lihat Nabi menangis seperti itu. Karena sedihnya melihat kondisinya gitu. Bukan cuma sekedar mati, tapi seperti itu penghinaan yang terjadi. Dan itu perintahkan Hindun. Maka Nabi SAW waktu mengingatkan, tidak boleh kalian begini, tidak boleh kalian begitu. Para wanita yang datang membaiat Nabi SAW. Mereka masuk Islam dan berikan janji setia. Waktu Nabi bilang, dan kalian tidak boleh berzina wahai para wanita. Rupanya di dalam kelompok wanita itu ada Hindun, dia sembunyi pakai cadar. Dia takut dibunuh, dia sudah dengar. Dia termasuk dari 10 orang harus dibunuh. Maka karena dia tidak tahan, dia ngomong. Karena di Mekah dulu, wanita yang bebas, maksudnya bukan budak, itu tidak akan berzina. Maka dia bilang, ya Rasulullah, apakah wanita bebas bisa berzina? Maka kata Nabi SAW, Hindun, Nabi tahu. Langsung dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu dengan syahadat dia bisa selamat. Maka begitu dia syahadat, padahal ini orang pembunuh pamannya Nabi. Dan waktu Abu Sufyan masuk Islam, di malam penyerangan kota Mekah itu, Abu Sufyan masuk menyuruh masyarakat Mekah menyerahkan diri. Percuma pasukan Islam sudah depan pintu gerbang Mekah. Hindun bilang, jangan percaya orang ini, suaminya. Bunuh saja dia. Saking bencinya dengan Islam. Tapi waktu dia syahadat, Nabi SAW senyum dan menyambut keislamannya. Coba bagaimana akhlak Nabi SAW, bukan diikuti dengan dendam. Karena sebenarnya dalam Islam kita dianjurkan membenci sikap dan perbuatan seseorang yang salah. Kalau dia mencuri, dia menggibah, dia memfitnah, yang kita benci sikapnya. Kapan dia taubat, dia meninggalkan kesalahan itu, maka selesai. Ada orang non-muslim perangi Islam, tapi setelah itu dia syahadat. Kita tidak perlu kenang lagi masa lalunya. Sekarang dia. Di sebelah Anda mungkin ada orang dulu teman SMA, dulu pemabuk, nakal, segala macam. Tapi sekarang dia sudah sholat di masjid, dia sudah tutup aurat, dia sudah ubah keadaannya, sudah hijrah. Kita nggak kenang lagi masa lalunya. Begitu Islam, karena yang sedang kita soroti bukan fisik tapi sikapnya. Nah ini poin juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Dan ini anjuran setiap malam pada saat mau tidur. Untuk tidak boleh kita dendam dengan orang. Kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang subhanallah kadang-kadang kena perkara kecil saja. Cekcok sama temannya, bertahun-tahun dia dendam. Dongkol hatinya. Kenapa seperti ini? Akhirnya tua sebelum waktunya. Baru umur 30 tahun, 40 tahun sudah keriputan, sudah uban banyak, sudah segala macam. Kenapa perkara? Nabi SAW meninggal itu, di umur 63 tahun, cuma ada 3 lembar rambut putihnya. Di jenggot beliau ataupun di kepala beliau SAW. Saya sebutkan di jenggot beliau. Semuanya hitam, tetap normal, biasa. Karena Nabi SAW tidak pernah dendam. Tidak pernah diikuti dengan dendam. Beliau tahu ada Tuhannya Allah yang mengawasi semua itu. Ada orang berbuat jahat, Allah tidak akan biarkan dia. Pasti Allah punya cara membalasnya. Tidak usah kita repot-repot menghabiskan energi dan waktu untuk itu. Perhatikan, ini bagian daripada adab setiap kali mau tidur. Lupain sudah perkaranya orang, kita jalan dengan urusan kita. Selama kita nggak salah, jalan saja. Kalaupun kita salah dan sedang disorotin, tugas kita bertobat dan tutupi aib itu. Ambil pelajaran, selesai. Ini cara sederhana. Selanjutnya, yang ke-8 ya, yaitu hendaklah senantiasa evaluasi diri. Kembali melihat amalnya pada hari itu. Bagus nggak? Hari ini sudah tepat waktu sholat nggak? Ya. Tadi sudah bersedekah atau tidak? Tadi sudah silaturahim keluarga atau belum? Apa kira-kira amal soleh yang belum kita kerjakan? Usahakan besok kita bisa kerjakan. Dan setiap orang muslim wajib bagi dia untuk dia evaluasi dirinya untuk menjadi orang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kapan teman-teman sekalian kita menyibukkan diri dalam mengerjakan dan mengejar target-target amal soleh, maka dengan sendirinya perbuatan dosa kita akan tinggalkan. Jadi nggak usah khusus mengeluarkan energi potensi untuk tinggalkan dosa, nggak usah. Sibukkan diri dengan amal soleh,
maka dengan sendirinya dosa akan ditinggalkan. Dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Ingat, terbatas sekali umur kita. Kita tidak tahu, setiap orang antara kita sekarang sedang menuju ke liang lahatnya, siapa yang meninggal lebih dulu. Maka orang yang cerdas, orang yang selalu evaluasi dirinya. Dia selalu menghisap dirinya, gitu kan? Makanya Nabi SAW pernah memegang dalam hadis Bukhari, pundak Abdullah bin Umar lalu mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka garibun aw abirus sabil. Jadikan dirimu, hai Ibnu Umar, di dunia ini seperti orang asing atau cuma orang lewat saja. Maka Abdullah bin Umar faham apa yang Nabi sampaikan dan beliau jabarkan ke kita. Dalam riwayat yang sama langsung bersambung Ibnu Umar mengatakan, Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jadi seakan-akan Ibnu Umar bilang, yang saya faham dari Nabi sampaikan tadi, jadikanlah dirimu asing di dunia, adalah kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik, dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit, wali hayatika qabla mautik, dan hidupmu sebelum kau meninggal. Maka itu bahan evaluasi. Muhasabah. Jangan selalu sibuk dengan keadaannya orang saja. Ada orang begitu, evaluasi tapi bukan diri dia, orang lain. Orang lain terus dicari kesalahannya, dia sendiri gak pernah lihat aib-aib dirinya. Orang mukmin teman-teman, makin kental imannya, maka makin sering merasa dirinya punya banyak kesalahan. Itu yang terjadi pada para salafus saleh. Mereka jadikan bahan muhasabah diri mereka. Sampai banyak di antara mereka pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pakai jubah bagus, dia jalan tiba-tiba ada orang lewat tanpa sebab. Abdullah bin Abbas juga tidak kenal orang ini, bukan dari kalangan sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Langsung dia mengatakan, kau mentang-mentang sepupunya Rasulullah, kau mentang-mentang begini, mentang-mentang begitu, segala macam hal. Abdullah bin Abbas diam saja. Beberapa muridnya di sebelah sudah jengkel melihat orang ini. Ini orang nggak kenal, nggak salam, nggak apa, terus tiba-tiba mencaci maki. Dan siapa Abdullah bin Abbas? Ulamanya para sahabat gitu. Gitu ya. Maka karena Abdullah bin Abbas diam, mereka diam saja. Lalu setelah itu, Abdullah bin Abbas setelah orang itu sudah kena tidak dilayanin, dia caci maki nggak dilayanin, habis kata-katanya. Kapan orang itu tidak habis kata-katanya kalau kita layani dia? Kamu itu begini-begini, kamu juga begini. Beribut terus, nggak selesai-selesai. Coba kalau antum nggak layani, selesai sebenarnya. Dia rugi sendiri, kita enggak. Maka setelah selesai kata Abdullah bin Abbas, kamu sudah selesai. Orang itu jadi malu. Dia tundukkan kepalanya, lalu Abdullah bin Abbas buka jubah barunya, dikasih ke orang itu. Sambil dia mengatakan, ambillah ini sebagai hadiah. Dia bilang sama salah satu muridnya, berikan juga dia beberapa dirham. Dan dia bilang langsung, kalau seandainya kau ada hajat, datanglah ke rumah kami, wahai saudaraku. Akhirnya orang itu menjadi muridnya beliau. Jadi kalau ilmu dan iman sudah tertanam dalam diri seseorang, kita akan temukan orang itu jauh lebih tenang. Bahkan masalah sebesar apapun dia dengan tenang menghadapinya. Tidak perlu selalu evaluasi orang, selalu masalahnya orang yang dicari. Ini mungkin banyak sekali kita bisa di negara kita ya. Selalu orang aja yang disorotin. Dia sendiri punya banyak kekurangan. Tapi orang mukmin selalu muhasabah diri dia. Dan ini dianjurkan setiap kali mau tidur. Ini diantara adabnya. Kemudian selanjutnya yang ke-9. Ya. Hendaklah segera bertaubat dari dosa-dosa. Ini sebenarnya diambil dari dalil umum. Sabda Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, sesungguhnya saya selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ya. Dan ini juga diambil dari sebuah penjelasan dalam buku Adab Islamiyah, penulisnya Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Beliau mengatakan di antara hal yang harus dilakukan seorang mukmin pada saat mau tidur adalah bertaubat kepada Allah. Karena berpegang pada hadis Nabi SAW yang sahih, at-taubah tajubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Berarti dia tidak tutup hidupnya kecuali dia sudah membersihkan dosa-dosanya. Yang ke-10, dianjurkan pada saat dia bangun tidur, tadi kan suatu mau tidur ya. Maaf, yang ke-10, pada saat dia terkaget di malam hari mau tidur. Sebenarnya yang 10 ini harusnya membaca zikir-zikir mau tidur ya.
Tapi zikir-zikir saya terlambatkan nanti di bahasan terakhir karena cukup banyak doa yang coba kita nanti akan jelaskan satu persatu, walaupun ada yang belum Anda hafal, minimal Anda sudah pernah mendengarkan terjemahan dan maknanya gitu ya. Tapi kita sekarang langkahin masalah zikir mau tidur di terakhir insya Allah. Di poinnya, ya, yaitu bagaimana seseorang pada saat terkaget di malam hari, ya, maka dia dianjurkan atau dia bangun, dianjurkan mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya. Ya. Diambil daripada hadis riwayat Muslim nomor 763, di mana disebutkan fastaikadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahul nauma an wajhihi biyadihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, maka beliau pun duduk dan mengusap wajahnya dengan tangannya. Anjuran yang ke-11, bersiwak. Kalau kita pakai sikat gigi ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 245 dan 255. Tentu kalau tidak ada siwak, Anda bisa pakai sikat gigi kalau sekarang ya. Ini anjurannya. Dikatakan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau bangun di malam hari, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Awal sekali bangun itu, ya. Juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allahu ma syaa'a yab'athahu min al-laili fayatasawwaq wa yatawadda thumma yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa ats-tsamina. Ummul Mukminin Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami selalu mempersiapkan untuk Rasulullah SAW siwak beliau dan air wuduknya pada saat bangun tidur. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangunkan beliau dan Allah ya memberikan beliau kesempatan untuk melakukan ibadah di malam hari itu. Lalu beliau bersiwak, wudu dan sholat 9 rakaat. Ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang tata cara sholat malamnya Nabi SAW ya. Nabi sholat malam kadang-kadang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada 4 rakaat salam, baru 4 rakaat salam. Witirnya bisa 2 rakaat salam 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. Pernah juga Nabi SAW melakukan seperti ini, perhatikan. Dikatakan dan beliau sholat 9 rakaat, tidak duduk padanya kecuali pada rakaat ke-8. Jadi 8 rakaat sekaligus, tanpa tahiyat kecuali 1 kali. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 746. Dan ini bersiwak ini teman-teman luar biasa ya. Saya sempat membuka dalam bab bersiwak di Sahih Targhib Tarhib tulis oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di bab siwak dan hadis itu dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan, makna hadisnya, aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku mengira ya ompong akan ompong karena seringnya disuruh bersiwak. Kalau kita kan dalam medis biasanya dianjurkan sikat gigi sehari 3 kali ya. Pagi, siang, malam itu yang biasa kita rekam atau kita ya ingat di benak kita karena ditanamkan. Saya juga waktu kecil seperti itu. Sikat gigi pagi hari pada saat bangun, siang hari habis makan gitu kan. Malam pada saat mau tidur. Atau kadang-kadang orang cuma 2 kali sehari. Islam memerintahkan puluhan kali bersiwak dalam sehari. Karena ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau kita sholat sehari 5 kali, berarti sudah 5 kali bersiwak. Itu baru sholat wajib. Ya. Belum sholat sunnah. Ada qobliyah subuh, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu bisa puluhan kali. Belum duha, belum sholat malam, belum tahiyat masjid. Ya. Jadi kita dianjurkan puluhan kali termasuk juga pada saat kita bangun tidur. Jadi jangan ragu untuk menggunakan siwak untuk membersihkan diri. Bahkan ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Nabi akhir sunnah yang Nabi SAW jalankan adalah bersiwak. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pada saat beliau sudah lemah
bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha, maka Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in ini adiknya Aisyah, laki-laki Abdurrahman masuk rumah Nabi, di kamar Aisyah, di kamar Nabi SAW dalam kondisi bersiwak. Maka mata Nabi SAW ke siwak itu. Aisyah pun paham, lalu beliau mengatakan radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah anda ingin siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepala beliau, iya. Maka dimintalah dari Abdurrahman, lalu dipotong bekas mulutnya Abdurrahman, lalu dicacakan untuk beliau, lalu digosokkan di mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau mengatakan, Barir Rafiqul A'la, aku akan memilih Tuhanku yang maha tinggi. Lalu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Akhir sunnahnya adalah siwak, ya, membersihkan mulut. Jadi tidak ada dalam Islam itu kita, ya, kalau bertemu dengan orang bawa mulut itu nggak akan pernah ada dalam Islam harusnya. Karena sering kita disuruh bersihkan. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada siwak itu kan dari pohon arak namanya, bahasa Arab, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau tidak ada bisa dari ranting pohon yang lain. Kalau tidak ada baru kita bisa menggunakan sikat gigi. Yang ke-12 kita dianjurkan pada saat bangun istinthar. Istinthar itu maksudnya memasukkan air di hidung dan mengeluarkannya. Ini unik sekali ya. Ternyata syaitan itu pada saat kita tidur, ini bocoran dari Nabi SAW, bertengkar di hidung kita. Bertengkar di hidung kita. Dengarkan hadisnya. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3295 dan Imam Muslim 238. Kata Rasulullah SAW, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, fa inna asyaitana yabitu ala khawshumihi." Atau khaysyumihi. Khaysyumihi, ya, hidungnya. Apabila salah seorang antara kalian bangun dari tidurnya, maka beristinsarlah 3 kali. Kan kita kalau kumur-kumur itu, bahasa Arabnya madmadah. Kalau wudu ya, istinsar itu kita masukkan air ke dalam hidung lalu kita keluarkan. Hirup lalu kita keluarkan. Ya. Maka beristinsarlah 3 kali, karena sungguhnya syaitan bermalam di rongga hidungnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan pentingnya membahas masalah tidur ini. Dan ini kata kunci teman-teman. Sebelum saya baca hadisnya, kalau saya tanya kepada anda semua hadir sini, mau nggak bangun tidur dalam kondisi ceria, sehat, dipenuhi hajatnya? Mau nggak dalam kondisi seperti itu? Atau mau nggak bangun dalam kondisi malas, nggak mau berbuat apa-apa? Yang mana anda pilih? Yang pertama atau yang kedua? Coba perhatikan hadisnya ya. Ini hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1142 dan Muslim 776, Abu Dawud 1306, An-Nasai riwayatkan jilid 3 halaman 203, Ibnu Majah di 1329. Ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Ya'kidu syaitanu ala qafilati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Yadribu kullu uqdatin alayka laylun tawil. Farqut. Fa idha istaykadha fa dhakara Allah in hallat uqdah. Fa idha tawadda in hallat uqdah. Fa idha salla in hallat uqdah. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan." Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang setiap orang di antara kalian. Setiap kali orang itu akan tidur, semua kita pasti kena ini. Walaupun orang beriman, diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Di setiap ikatan, syaitan membisikkan, malam masih panjang, tidurlah. Pernah kita bangun malam lalu ada bisikan, belum, subuh masih lama. Nah, itu syaitan itu. Ya. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah. Nanti kita akan bahas zikir-zikir bangun tidur ya. Banyak sekali zikir-zikir yang mulia, yang mudah dihafal dan manfaatnya besar sekali. Kalau dia bangun, dia zikir, walaupun cuma 1 zikir. Dari zikir-zikir bangun tidur, maka lepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, nah salah satu yang dilakukan dalam wudu adalah kumur-kumur dan istinsar. Memasukkan air di hidung dan mengeluarkan dari hidung ya.
Kalau dia berwudu, maka lepas satu ikatan lagi. 2 ikatan lepas. Kalau dia mengerjakan sholat, maka lepas ikatan terakhir. Apa manfaatnya ya Rasulullah? Dengarkan. Kata Nabi SAW, maka kalau lepas ketiga ikatan tersebut, di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika dia tidak melakukan itu, tidak zikir pada saat bangun, tidak wudu, tidak sholat, maka dia akan bangun dalam kondisi sedih, tidak ceria, dan menjadi sangat malas. Ya. Jadi pada saat orang bangun dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Ya. Sebenarnya istinsyak, istilahnya kalau dihirup ya, ini istinthar mengeluarkan, tapi tidak mungkin kita lakukan istinthar, mengeluarkan air dari hidung tanpa istinsyak, tanpa menghirupnya. Maka ini yang dianjurkan gitu. Ini subhanallah saya pernah praktikkan pribadi teman-teman sekalian. Pada saat bangun ya, di malam hari mau sholat malam dan masih mengantuk, coba lakukan ini. Cuci telapak tangan, kemudian ambil sedikit air, walaupun tidak sampai ke dalam, masukkan air ke dalam hidung, subhanallah tiba-tiba ngantuk itu hilang. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang ikatan syaitan itu lepas. Ya. Yang ke-13 dianjurkan mencuci tangan pada saat bangun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 162 dan Muslim 278, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yagmis yadahu fil inai hatta yagsilaha thalathan." Kalau kalian bangun di malam hari, jangan dia memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana. Kalau kita ke dalam ember, kolam, ya, sampai dia mencucinya 3 kali dulu. Dalam riwayat lain, karena dia tidak pernah tahu tangannya menginap di mana tadi malam. Ini dalam sebuah kisah sahih disebutkan bahwasanya pernah ada orang di masa dulu ya, masa lama, klasik dulu, itu di masa masih di fase-fase Irak dulu, masa kejayaan Islam di fase Irak, dia mengatakan, apa itu maksudnya, kenapa harus cuci tangan? Toh tangan saya kalau tidur ada di sebelah saya. Maka dikatakan dalam kisah ini dia bangun dalam kondisi tangannya ditemukan dalam duburnya. Kuasa Allah SWT. Tidak boleh kita mengolok-olok. Kalau Anda mau kerjakan, kerjakan. Kalau tidak ya sudah, tinggalkan. Tapi kalau untuk diolok-olok ini tidak boleh. Yang ke-14, ya, ini khusus kalau orang sedang mimpi buruk. Apa yang harus dia lakukan? Anjurannya adalah, pertama sekali kalau mimpi buruk teman-teman sekalian membaca ta'awudz. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Berlindung. Karena Nabi SAW bersabda, kita langsung saja dulu ya, dia ta'awudz, dia baca a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian yang kedua, dia meludah sebelah kiri 3 kali. Meniup ke sebelah kiri 3 kali. Bukan meludah besar ya. Nanti kalau ada istri sebelah untuk meludahin, marah dia. Tapi ditiup ya, ke sebelah kiri 3 kali dengan sedikit ada ludahnya. Ya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, al-hulmu minasyaitan, fa idza halama falyata'awwad minhu wal yabsuq an shimalihi fa innaha la tadurru. Mimpi buruk berasal dari syaitan. Semua yang menakutkan, yang tidak enak dilihat. Ya. Dan kita bahkan berterima kasih pada orang yang bangunkan kita. Ya, karena buruknya mimpi itu dari syaitan. Maka jika salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, hendaklah dia berta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari mimpi buruk. Dan hendaklah ia meludah ke sebelah kiri. Niscaya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Semua mimpi buruk, lakukan ini. Ya. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitan thalathan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi." Apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang buruk, dia tidak suka, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kiri 3 kali dan berta'awud.
baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup sebelah kiri 3 kali, dan dia mengubah posisi tidurnya. Kalau tadinya dia berposisi apa, dia ubah posisi tidurnya. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak menceritakan pada orang lain. Semua mimpi buruk jangan cerita. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهْ فَلْيَكُمْ وَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ. Kalau salah seorang diantara bermimpi yang dia tidak senangi, maka bangunlah, kemudian sholatlah, dan jangan menceritakan kepada siapapun. Tidak boleh kita menceritakan kepada siapapun. Buruk pun tidak boleh, ya. Walaupun orang itu kita kenal, dianjurkan untuk tidak menceritakan. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, fala yuhaddits bihi illa man yuhib." Kalau salah seorang antara kalian mimpi baik, menggembirakan, dia cuma boleh cerita kepada orang yang dia suka, yang suka juga sama dia. Jangan diceritakan pada musuhnya. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Kalau dia lihat sesuatu yang buruk dalam mimpinya, maka dia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan keburukan godaan syaitan. Wal yatfil thalathan, dan dia meniup atau meludah sebelah kiri 3 kali. Wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurru. Dan jangan pernah diceritakan pada siapapun. Niscaya kalau dia lakukan ini, ya, dia tidak ceritakan pada orang, dia berlindung kepada Allah, dia meludah sebelah kiri 3 kali, mimpi itu tidak akan berbahaya untuk dia. Tidak akan berbahaya untuk dia. Ini hal yang perlu digarisbawahi. Kita tutup dengan yang terakhir, teman-teman sekalian. Di poin adalah membaca doa-doa. Ini sengaja saya akhirkan tadi saya katakan, karena memang doa-doa ini ya cukup banyak dan kita coba insya Allah sampaikan. Semoga Allah SWT berkahi. Yang paling pertama, kalau mau tidur, ya, ini adab yang terakhir, membaca 3 surah yang sudah masyhur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan dianggap remeh ini. Dan sering kali di pengajian kami ada yang tanya, Ustaz, kan kalau ini contoh yang lain ya, nanti kita jelaskan kembali ke bahasan kita. Kan kalau zikir habis sholat subuh, kita kan dianjurkan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus saya mau zikir pagi, saya baca lagi nggak? Jelas jawabannya baca lagi. Tetap baca lagi, karena masing-masing ada anjurannya. Anjuran baca selepas sholat, anjuran baca juga pada saat zikir pagi. Jangan dianggap itu satu. Begitu juga pada saat kita mau tidur. Walaupun selepas Isya kita sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pada saat mau tidur baca ini. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap kali mau tidur. Bahkan Aisyah menyampaikan radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat baca tidak berbicara dengan satu kalimat pun. Sampai beliau meniupkan hasil bacaannya itu ke telapak tangan beliau, lalu mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Dan ini anjurannya ya, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 5017 dan Imam Muslim 2192. Kemudian selanjutnya membaca ayat kursi, dan tidak boleh diluputkan ini. Selalu baca ayat kursi. Dan kita sudah tahu sama-sama ayat kursi, cuma dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, ya, diriwayatkan Bukhari, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala dan terlindung dari gangguan syaitan sampai pagi hari. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Kemudian membaca selanjutnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 285, 286. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi sampai akhir ayat. Anjurannya dibaca, ya. Dan Nabi SAW menyampaikan siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dalam 2 ayat tersebut. Minta diberikan petunjuk,
minta dibebankan hal-hal yang dibebankan kepada umat sebelum kita. Sebagaimana Anda bisa baca di terjemahannya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dalam riwayat lain, 2 ayat ini akan menjadi pencukup baginya di malam itu. Jadi selamat dari masalah, dan juga dia akan selalu dalam keadaan aman dengan membaca 2 ayat ini. Dianjurkan juga membaca surah Sajadah di saat kita mampu membacanya, lengkap ya. Dan juga surah Al-Mulk. Ini 2 surah cukup panjang tapi dianjurkan. Kalau bisa bertahap diterapkan. Lalu selanjutnya dianjurkan baca Al-Kafirun. Dan Al-Kafirun ini dan riwayat-riwayat yang sebelumnya semua diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Al-Kafirun ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka dia dalam keadaan fitrah. Atau maaf, Al-Kafirun ya, adalah penolak kesyirikan. Adalah penolak kesyirikan, dibaca pada saat mau tidur. Selanjutnya dianjurkan membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Dan ini sejalan dengan tadi yang kita katakan, kalau tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi pada saat tidur itu kita mati sebenarnya. Dan pada saat kita masih bisa bangun, berarti Allah hidupkan kita kembali. Sudah kita jelaskan tadi, kalau Allah tahan ruh kita berarti tidak akan kembali. Meninggallah dia, wafat gitu. Kemudian ada anjuran membaca. Saya bacakan doanya dulu, walaupun belum dihafal, tapi kita ingin ambil terjemahannya ya. Ini masyhur kalau Anda baca doa-doa mau tidur atau cari insya Allah di Google, cukup banyak artikel menulis. Tapi doa ini mulia. Nabi SAW menganjurkan membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Wahai Tuhan pencipta, pemilik langit dan bumi. Wa rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa. Tuhan ya, yang menciptakan biji-bijian. Wa munazzil wa munzil Taurat wal Injil wal Furqan. Zat yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu kepada seluruh keburukan yang engkau pegang ubun-ubunnya. Jin, manusia, hewan-hewan, semua yang Allah pegang ubun-ubunnya bisa diwafatkan oleh Allah. Aku berlindung dari semua keburukan mereka. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, kau yang awal dan tidak ada sebelummu apapun itu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah yang terakhir dan tidak ada sesudahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkau pun ya, yang paling unggul dan tidak ada yang mengunggulimu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau pun ya, yang batin dan tidak ada yang tersembunyi di sisimu. Iqdi anna ad-daina wa agnina minal faqr. Ya Allah, lunasilah utang-utang kami dan selamatkan kami dari kefakiran. Jadi sebenarnya semua tadi panjang lebar memuji Allah SWT, ujung-ujungnya minta pada saat meninggal agar diselamatkan dari hutang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya seorang sahabat datang dan berkata kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlilit dengan utang. Ajarkan kepadaku doa yang kalau aku baca, aku akan terbebaskan dari utang itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada dia. Doanya yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, ya, dari sumpek dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan pelit. Wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu juga dari ya dikuasai oleh orang dan terlilit dari utang. Ya.
Maka sahabat itu mengatakan, aku pun mengamalkan, maka utangku pun dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada doa, ya ini yang kita ingin titik beratkan, sebenarnya cukup banyak doanya, tapi doa ini mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang terkaget di malam hari, terkaget di malam hari, walaupun dia tidak sholat ya, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil ali, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma kfirli. Artinya siapa yang kaget di malam lalu dia baca 3 zikir yang digabungkan. La ilallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Ya. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, miliknya kerajaan, walahul hamdu, miliknya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apapun. Saya yakin teman-teman sudah hafal ini. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian membaca zikir yang kedua, Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita kan kalau sholat baca subhanallah dulu, alhamdulillah, baru Allah akbar kan. Kalau ini terkaget malam hari tidak. Alhamdulillah dulu, baru subhanallah, baru la ilaha illallah, baru Allahu akbar. Kemudian baca la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia tambah dengan doa Allahumma gfirli. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diterima doanya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Dengan membaca ini. Jadi kalau kita terkaget malam hari, dengan hanya sekedar membaca ini saja, tidak sholat, tidak apa-apa gitu, maka sudah diampuni dosa kita yang lalu. Kalau kita sholat, atau kita berdoa aja, misalnya kita mengatakan pada saat masih ngantuk, udah baca zikir ini, lalu kita berdoa, ya Allah, lunasi utangku, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, maka Allah kabulkan. Dengan baca zikir ini saja. Walaupun dia tidur lagi. Tapi kalau dia bangun sholat, sholatnya dipastikan diterima. Dan ini kemuliaan yang luar biasa pada saat kita terbangun di malam hari. Ini semua teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah tidur, hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Semoga insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan ini. Dan Allah SWT menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan juga masih banyak kuasa-kuasa Allah SWT dalam hal yang lain. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi tablik akbar berhubungan dengan masalah itu. Dari makanan, minuman, turunnya air hujan, dan segala macam hal. Semoga kita bisa ambil